Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pendengar 88,2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini, di hari Senin 14 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 26 April 2021. Seperti biasa di pukul 16.30 hingga nanti di 17.30 di setiap sore selama bulan Ramadan ini kita ada program konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati, penggugah jiwa. Semoga program kita ini selalu memberikan tambahan ilmu yang bisa kita jadikan bekal di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan juga tentu saja bisa menyentuh hati kita dan menggugah jiwa kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik dan insan-insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Abu Muhammad Az-Zulkarnain hafizahullah taala sudah berkesempatan hadir lagi untuk berbagi ilmunya di program konsultasi agama spesial Ramadan ini. Dan tak lupa juga kami mengajak Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung kepada Al-Ustaz, bisa saat ini mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp, Telegram ataupun SMS di 0811413636, 0811413636. Dan nanti juga kami membuka layanan telepon interaktif yang Anda bisa hubungi di 081144588882. 081144588882. Dan Anda juga pendengar bisa menyaksikan kita saat ini live di beberapa media sosial streaming. Bisa di radio.andosanasiha.com/live, juga di Facebook, YouTube, dan Instagram di akun channel Zulkarnain MS dan juga Radio An-Nasiha. Dan ada yang spesial di hari ini, kita mungkin ada kuis berhadiah. Jangan Anda lewatkan untuk mengikuti terus program konsultasi agama spesial kita ini dari awal hingga akhir. Mungkin Anda salah satu pemenang kuis kita di hari ini. Dan baik, segera kita simak bersama konsultasi agama spesial Ramadan, penyejuk hati, penggugah jiwa oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat Al-Quran yang sepatutnya kita banyak berpikir tentang kandungannya, merenungi tentang maknanya, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Furqan, surah urutan yang ke-25 dari tertib mushaf, pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan-amalannya sebagai debu yang berterbangan. Ini ayat subhanallah sangat bermakna di dalam hati seorang mukmin. Perhatikan bagaimana ada orang-orang yang datang pada hari kiamat memiliki amalan-amalan. Mungkin saja amalannya sangat banyak, tapi amalannya dijadikan sebagai haba mathura yang berterbangan, yang terpisah-pisah. Habaan itu
penggunaan untuk sesuatu yang sudah terurai tidak bisa dikembalikan lagi. Ya seperti debu misalnya berterbangan, tidak bisa dikumpul lagi. Seperti seorang memegang gelas air, dia tumpahkan ke tanah, air itu nggak bisa dia kembalikan lagi ke gelas. Nggak bisa dikembalikan lagi ke gelas. Nah, itu haba'an manthura. Jadi ada orang-orang yang seperti itu pada hari kiamat. Iya. Dan ini ayat terkait dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tapi keumuman konteksnya bisa masuk ke dalam orang yang batal dari amalannya. Karena penghapus amalan itu ada yang terkait dengan orang-orang kafir, kaum musyrikin, dan penghapus amalan ada yang terkait dengan kaum muslimin. Tapi sebagian amalannya terhapus. Atau dia menghancurkan sebagian amalannya. Iya. Karena itu di dalam hadis Thauban, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sungguh saya mengetahui, saya mengenal sekelompok orang dari umatku, beberapa kaum dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat bihasanatin amsali jibali tahama. Mereka datang dengan kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung Tahama. Tahama ini sekarang masuk di wilayah Yaman. Kalau dulu dia berada di wilayah tersendiri, tapi di antara Yaman dan Hijaz itu Tahama namanya. Gunung-gunung Tahama, dan itu terkenal gunung-gunungnya. Jadi punya kebaikan besar sekali seperti gunung-gunung Tahama. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fayaja'alahallahu azza wa jalla haba'an manthura." Maka Allah azza wa jalla jadikan amalan tersebut haba'an manthura, debu yang berterbangan. Hal yang sirna, tidak bisa kembali lagi. Sesuatu yang sudah pergi tidak bisa dikumpulkan lagi. Iya. Maka Thauban waktu itu berkata, subhanallah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami. Orang-orang yang bawa banyak kebaikan seperti gunung tapi hancur begitu saja, bagaikan debu yang terbangan. Sebutkan sifat-sifat mereka itu. Jallihim lana. Berjelas, berterang tentang mereka. Jangan sampai kami ini termasuk dari orang-orang yang hancur amalannya, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Dan ini subhanallah dari rasa takut di hati para sahabat. Iya. Beda dengan kita ya, kalau kita dengar ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Bagian kita, oh itu kan orang lain, itu kaum musyrikin. Seakan-akan dia tidak introspeksi diri, tidak mengkhawatirkan dirinya. Beda dengan para sahabat. Jadi ketika Thauban radhiyallahu ta'ala anhu mendengar bahwa ada orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan bagaikan gunung-gunung Tahama, tapi hancur amalannya seperti debu yang berterbangan, Thauban langsung minta sifat mereka bagaimana, kriteria mereka gimana, terangkan dengan jelas, jangan sampai kami termasuk mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Subhanallah. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Dan ini juga dari hal yang menggetarkan hati. Kata beliau, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah bahwa mereka itu saudara-saudara kalian. Artinya umat Islam. Wa min jildatikum. Dan dari kulit-kulit kalian. Maksudnya dari jenis kalian. Iya. Dari bangsa kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga ada ibadah di malam hari. Seperti kalian beribadah di malam hari. Nah, ini bukan orang-orang sembarangan. Kalau disebut ibadah malam harinya, itu artinya hal-hal yang sholat 5 waktunya bukan dia telantarkan. Nah, ini kadar yang hebat saja di malam hari dia hidupkan. Apalagi kewajiban-kewajibannya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah sekelompok kaum, sekelompok orang, ya apabila bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia melanggarnya. Dia melakukan hal-hal yang diharamkan itu. Iya. Nah, ini salah satu jenis perkara yang bisa menghancurkan amalan. Orang-orang yang senang berbuat dosa dalam keadaan sendiri. Melanggar dari tirai-tirai, aturan-aturan, batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah. Dia lompati, dia injak-injak, dia langgar. Maka ini masuk di dalamnya. Aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Orang-orang yang apabila mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan, maka mereka pun melanggarnya. Pada ayat ini terdapat berbagai renungan yang harusnya selalu berada di hati kita, agar supaya menjadi motivasi untuk kita semua, hal yang menggugah jiwa, untuk menata jiwa itu, mengarahkannya kepada kebaikan, apalagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini. Yang pertama, di dalam ayat terdapat tambih, peringatan. Salah satu kejadian di hari kiamat. Ini salah satu kejadian di hari kiamat. Dan yang kedua, di dalam ayat terdapat peringatan, terdapat perhitungan amalan di hadapan Allah. Amalan itu akan dihitung. Di sini bahasanya wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan. Ini bukan sembarangan yang memeriksa. Bukan diwakilkan kepada para malaikat, tapi Allah sendiri yang memeriksanya. Ini peradilan Allah. Setiap orang akan berdiri di depannya. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di dalam ayat terdapat bahwa ada amalan-amalan yang tidak berguna pada hari kiamat. Bahkan dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Ini fikih harus kita pahami, harus menggetarkan hati. Jangan sampai kita menyangka, subhanallah, saya sudah banyak amalan, berbuat begini dan begini. Sampai hari kiamat ternyata amalannya terbang ke sana sini. Iya, terbang ke sana sini. Ini dari hal-hal yang menakutkan. Karena itu, sebagian dari as-salaf ada yang membaca ayat, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Dan tampaklah bagi mereka dari Allah hal yang mereka tidak pernah sangka. Dia menangis terseduh-seduh membaca ayat itu. Dia khawatirkan dirinya, jangan sampai dia menyangka sekarang dia sudah ada bekal-bekal, jangan sampai pada hari kiamat tidak seperti yang dia sangka. Sama di dalam ayat ini. Dia sudah bawa kebaikan yang sangat banyak. Mungkin dari kebaikan itu dia berkorban di dalam membuat kebaikannya, tapi ternyata dijadikan debu yang berterbangan. Ada sebab lain yang menjadikannya seperti itu. Yang ketiga, di dalam ayat ini terdapat bahaya kesyirikan dan riya. Nah, ini dari pokok
masalah yang membuat amalan itu hancur. Jadi walaupun dia bersedekah, membantu orang, tapi kalau dia berbuat kesyirikan, itu tidak akan diterima amalannya. Akan hancur seluruh amalannya secara total. Tidak diterima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para nabi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalan yang mereka lakukan. Ayat di surah Al-An'am setelah disebutkan beberapa nabi di situ, disebut kisah Nabi Ibrahim, dan disebutkan dari keturunan beliau, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan disebutkan sebelumnya Nabi Nuh dari sebelum beliau. Kemudian disebutkan dari generasi keturunan Nabi Ibrahim juga, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Di ayat setelahnya disebutkan Ismail, Zakaria, Isa, Ilyas. Di ayat setelahnya lagi disebutkan disebutkan 4 nabi yang lainnya. Kemudian datang ayat ini, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini kata mereka berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Artinya setiap nabi, ya, ini dibilangi, disampaikan firman Allah ini. Apa penegasan firman Allah kepada setiap nabi? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini para nabi kalau berbuat kesyirikan hancur amalannya. Apalagi kita. Apalagi di masa sekarang ini ada perbuatan-perbuatan kesyirikan jelas. Menyembelih kepala kerbau dilempar ke laut, dibawa ke pantai, menolak bala. Kesyirikan-kesyirikan yang jelas syirik akbar dianggap oleh sebagian manusia sebagai kebiasaan, budaya, adat istiadat. Naudzubillah. Dan ini bukan hal yang kecil. Ini dari perkara yang wajib kita memperhatikannya, sebab itu terkait dengan keselamatan kita bersama. Kalau kesyirikan itu terjadi dan banyak di tengah manusia dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut, kita khawatir kalau turun musibah dan petaka semuanya akan kena. Iya, karena itu pengingkaran terhadap hal-hal yang seperti itu dari sebab yang menolak musibah dan malapetaka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka lakukan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi kalau masih ada yang mengadakan perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka itu adalah hal yang baik. Ya, cuman sekarang ini orang yang amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang yang mengingatkan kepada kebaikan juga, itu sudah dibilangi lagi oleh sebagian manusia, kamu terlalu banyak campuri urusan orang, ikut ke masalah pribadi manusia, biarkan orang berpendapat dengan pikirannya sendiri. Ini kalimat-kalimat dari syaitan diwarisi oleh sebagian manusia, saling dibisikkan oleh orang-orang. Akhirnya hilang dari kebaikan, banyak tersebar kemungkaran-kemungkaran karena tidak menegakkan dari kewajiban saling menasihati, mencintai saudara kita dengan mengingatkannya, jangan sampai jatuh di dalam jurang kebinasaan, perkara yang bisa membahayakannya. Kemudian dari pelajaran di ayat ini juga, kita wajib mewaspadai penghancur-penghancur amalan. Jadi ada namanya penghancur-penghancur amalan. Nah ini pembahasan tersendiri, ada fikihnya. Dari penghancur amalan itu yang paling pokoknya adalah kesyirikan. Dari penghancur amalan juga adalah riya. Walaupun riya itu menghancurkan amalan yang dimasuki oleh riya saja. Amalan yang lainnya terjaga, tapi yang dimasuki oleh riya, kalau riyanya kecil, maka itu
menghancurkan amalan yang dimasuki saya. Tapi kalau dia riak besar seperti riak kaum munafikin, seluruh amalannya apa saja yang dikerjakan dia ingin dilihat orang, maka itu riak besar namanya. Itu masuk di dalam kategori pembatal keislaman. Iya. Ada juga yang membatalkan amalan dalam bentuk mengungkit-ungkit pemberian. Ada yang membatalkan amalan dalam bentuk dia bersombong. Dia bersombong. Ya, seperti ada orang yang melihat saudaranya berbuat dosa. Dia berkata, kenapa kamu berbuat dosa seperti ini? Allah tidak mengampunimu. Nah, kita datang dalam sebagian hadits, Allah berkata kepadanya, aku telah ampuni hambaku yang kamu tuduh itu, dan saya hancurkan amalanmu. Maka seorang itu harusnya dia banyak untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri. Karena itu dari kandungan ayat ini juga anjuran menjaga keabsahan dan kualitas amalan. Amalan kita itu perlu kita jaga. Keabsahannya, kita jaga kualitasnya. Iya. Hidup memang untuk beramal salih. Tapi ingat, amalan salih juga harus dijaga agar supaya diterima di sisi Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, memudahkan kita kepada jalan yang lurus dan menjaga kita di atas amalan yang salih, menghindarkan kita semua dari segala hal yang bisa menghancurkan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Nah, Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik. Baik pendengar 88,2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah. Demikian tadi pembahasan dari surah Furqan ayat ke-23. Nas'alullah salamatan wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita penjagaan dan memberatkan timbangan amalan-amalan kita dengan catatan-catatan kebaikan. Dan seperti yang tadi harus kita perhatikan, pentingnya kita memperhatikan keabsahan dan kualitas amalan kita supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi sia-sia seperti yang dijelaskan di ayat 23 dari surah Al-Furqan. Baik pendengar, seperti yang kami janjikan tadi, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita ada sedikit kuis berhadiah di kesempatan sore hari ini, dan insyaallah akan Ustadz mungkin berikan pertanyaan kepada pendengar yang mengikuti kita saat ini di beberapa media sosial, YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Tafadhal Ustaz. Baik. Hadiahnya diambil di mana, Pak Budi? Baik, hadiahnya nanti akan kami kirimkan, atau mungkin ada yang berdomisili di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya mungkin bisa mengambilnya di studio Radio An-Nasiha. Nah, Ustaz. Berupa apa? Ya. Insyaallah hadiah kita di sore hari ini adalah buku paket Ramadan yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Baik, barakallah. Jadi saya perjelas dulu akad jantung semua. Dengar ya. Pertanyaannya mudah insyaallah. Dari kandungan-kandungan ayat yang saya kaji tadi, sisa penanya sebutkan teks ayatnya beserta terjemahannya, kemudian sebutkan 3 manfaat dari ayat yang paling mengena di hati Anda. Baik, Ustaz. Baik pendengar, silakan dicatat mungkin atau didengarkan jawab pertanyaan Ustaz tadi untuk kuis kita di sore hari ini, untuk menyebutkan ayat yang tadi Ustaz sebutkan, dan silakan disertakan dengan terjemahannya, dan 3 ayat yang menyentuh hati Anda. Dan kita ya Ustaz? 3 manfaat dari 3 manfaat. 3 faedah. 3 faedah dan manfaat dari ayat tersebut yang menyentuh hati Anda. Silakan terkhusus untuk kuis kita di hari ini kepada pendengar atau pemirsa kita yang saat ini menyaksikan kita live di YouTube. Silahkan Anda mengirimkan jawaban Anda di kolom komentar. Khusus untuk pendengar yang menyaksikan kita saat ini di YouTube, untuk mengirimkan jawaban dari kuis kita di sore hari ini di kolom komentar channel
resmi YouTube Zulkarnain MS. Dan insyaallah 10 pemirsa atau pendengar yang menjawab tercepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah kita di sore hari ini. Baik, demikian sedikit selingan untuk konsultasi agama kita di sore hari ini, dan kita langsung berpindah ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang memiliki pertanyaan di sore hari ini bisa berkonsultasi atau bertanya langsung kepada guru kita via telepon interaktif di 081144588882, 081144588882, atau bisa dikirimkan pertanyaan via SMS WhatsApp di 0811413636, 0811413636. Baik, kita awali dengan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp, Ustaz. Ustaz, di Ramadan ini saya selalu ingin mengalahkan teman-teman yang lain dalam membaca Al-Quran. Apakah ini juga terhitung sebagai riya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau kalimat mengalahkan tadi bermakna seorang berlomba-lomba berpacu pada kadar yang wajar dan biasa lumrah, maka itu nggak ada masalah ya. Karena itu terjadi di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kadang Nabi memberi pertanyaan kepada para sahabat. Iya. Dan sebagian sahabat itu sangat cinta anaknya bisa menjawab pertanyaan itu dan bisa menjawabnya. Jadi kalau itu dalam bentuk motivasi untuk dirinya, memacu dirinya dan orang lain supaya lebih bagus membaca, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengalahkan itu masuk dalam kategori penyakit hati, yang merasa sombong, ingin selalu lebih tinggi daripada yang lain, ya, atau dikhawatirkan mengarah ke sana, maka itu pintu jangan dia buka, karena itu akan membahayakannya dan mungkin bisa menjadi sebab amalannya tidak diterima atau kurang dari amalannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya, Ustaz, apakah masih termasuk mahram mertua kita jika salah satu dari istri atau suami meninggal dunia, Ustaz? Iya, jadi kalau orang tua itu dari istri atau dari suami terhadap salah satu dari keduanya itu adalah mahram selama-lamanya. Mahram karena ikatan pernikahan. Jadi kalau dia sudah pernah nikah dengan seorang perempuan, maka ibu dari perempuan itu juga adalah mahramnya. Walaupun misalnya perempuan itu sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, atau dia sudah berpisah karena cerai, ibunya tetap mahram baginya. Tidak boleh untuk dia nikahi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, masih terkait dengan mahram, Ustaz, apakah suami mahram terhadap ibu susuan istri? Diulangi. Apakah suami mahram kepada ibu susuan istri? Iya, kalau itu adalah ibu susuan dari istrinya, itu sama seperti ibu kandungnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahrumu minar radha'a ma tahrumu minan nasab. Menjadi mahram karena persusuan apa yang menjadi mahram karena nasab. Sedangkan di nasab itu dikatakan wa ummahatun nisaikum. Antara mahram adalah ibu-ibu dari istri-istri kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung via telepon di 081144588882. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ini dengan Taufik di Brebes. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, ini tanya bagaimana cara untuk mendidik istri karena yang aktif mengikuti ya HPI. Sangat sulit untuk diajak untuk itu.
Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus. Mungkin bisa kami ulangi. Maksud Bapak bagaimana cara mendidik istri? Ya, Ya, di HPI itu. baik. Yang terlibat dengan salah satu organisasi gitu Pak. Ya, Iya begitu. baik. Itu saja Pak. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HT itu nama ormas organisasi terlarang ya di Indonesia. Tapi kalau pemikirannya itu namanya Hizbut Tahrir. Dan pemikiran Hizbut Tahrir ini adalah musibah berada di mana-mana. Iya. Karena itu negara-negara yang mengenal dari bahaya pemikiran Hizbut Tahrir itu melarang. Ya, Indonesia sebelum Indonesia di Malaysia itu sudah dilarang. Demikian pula di Saudi Arabia dan banyak negara di Teluk melarang. Karena memang dasar pemikiran Hizbut Tahrir ini penguasa yang berkuasa di negeri itu artinya tidak syah kekuasaannya. Ya, harus diganti dengan penguasa yang lain. Itu akhir dan tujuannya ke sana. Ya, kalau ada yang radikal mengarah ke sana, itu wajar karena memang asal pemikirannya seperti itu. Dibangun di atas dasar pemikiran mereka yang rusak, karena memahami bahwa katanya khalifah itu hanyalah siapa yang berkuasa menguasai seluruh dunia. Dan ini pemahaman yang rusak, menyelisihi nas-nas dari hadits Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Dan saya punya ceramah-ceramah tersendiri tentang bahaya pemikiran Hizbut Tahrir. Ya kalau misalnya keluarga atau istri, seorang suami dapat ujian, istrinya dapat pemikiran yang seperti itu, maka dinasihati dengan bagus, diberi dari ceramah-ceramah atau dari kajian-kajian yang menjelaskan tentang bahaya pemikiran Hizbut Tahrir itu. Karena memang kita juga memaklumi bahwa sebagian dari generasi muda kita, dari anak-anak kita kaum muslimin dan muslimat, ada yang ikut dalam sebagian pemikiran karena dia berbaik sangka, semangat, dan dia tidak punya ilmu, tidak ada orang yang menjelaskan kekeliruan pemikiran itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Namsat, barakallahu fiik. Baik, kita ada penelpon berikutnya. Halo. Baik, sedikit gangguan. Bisa mencoba kembali 081144588882. Berikutnya kita bacakan pertanyaan Ustaz dari saudara kita nih, Pak Adib di Jepang. Ustaz, jika seseorang melakukan dosa yang menyebabkan amal solehnya hilang berhamburan, namun jika suatu hari dia bertaubat, apakah amal-amal solehnya itu tetap hilang atau kembali lagi Ustaz? Seorang itu apabila dia bertobat, tobat itu punya pengaruh yang besar untuk seorang hamba. Iya. Karena itu datang seorang sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dulu punya amalan-amalan ketika saya masuk Islam. Maka sebelum saya masuk Islam, maka saya syaratkan saya masuk Islam dalam keadaan amalan saya tercatat untukku. Iya. Maka Nabi berkata kepadanya, ama ta'lam anna taubata tajubu ma qablahu. Tidakkah kamu tahu bahwa taubat itu menghabiskan dosa yang sebelumnya, dan taubat itu menjaga dari amalan kebaikan yang kau telah kerjakan. Maka taubat itu punya pengaruh yang besar untuk kebaikan amalan. Karena itu kalau seorang bertobat dari perbuatannya, dia berharap baik kepada Allah. Tapi itulah dari jalan beribadah, kita harus menggabungkan dua hal, pintu harapan dan rasa takut. Nah itu yang memacu seseorang untuk bertobat dengan benar. Dia juga selalu mengkhawatirkan dosanya. Dia juga tidak terlalu lapang, tidak terlalu bergampangan, karena mengharap luasnya rahmat Allah, akhirnya dia bergampangan. Dan dia juga tidak putus asa, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Namsat, jazakallah khair. Berikutnya dari Pak Amir Nuhung di Bosowa Maros. Ustadz, apakah emas yang sudah dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan haul
tahun berikutnya wajib lagi dikeluarkan zakatnya, Ustaz? Iya, sepanjang emasnya masih berada di tangannya, berputar setahun, ini barangnya emas. Sampai setahun, saya keluarkan zakatnya. Saya pegang lagi emasnya, berlalu lagi setahun, saya keluarkan lagi zakatnya. Karena dia ada di tangan saya, barangnya ada. Jadi itu namanya sebab zakat itu ada. Sepanjang sebab zakatnya ada sama dia, maka kewajiban zakat terus keluar bersamanya. Iya. Nah itu jangan dianggap sebagai hal yang mengurangi harta. Itu tidak ada ceritanya dalam syariat, sedekah, zakat itu mengurangi harta. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Iya. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudha'afun. Apa yang kalian keluarkan dari zakat, kalian menghendaki wajah Allah, maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita ada penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Yusuf di Gorontalo. Baik, barakallahu fiik. Pak Yusuf, silakan pertanyaannya. Iya, Ustadz, Anda mau tanya tentang fidyah. Itu kalau kita memberi beras mentah, itu kan di video yang saya dengar dari Ustadz, katanya 2 cidukan tangan. Kalau dikonversi ke liter atau ke kilogram, kira-kira lebih bagusnya berapa itu? Supaya tidak ragu-ragu dalam menentukannya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saya sebutkan jangan kurang dari setengah sok ya. 1 sok itu 4 kali 2 cidukan biasa. 1 sok 4 mut. 1 mut itu 2 cidukan biasa. Kalau amannya dihitung 3 kilo. Satu soknya. Jadi berarti kalau setengah mut itu dihitung 1,5 kilo. Jadi kalau diberi 1,5 kilo untuk fidyah itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita ambil lagi satu penelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alhamdulillah di Bogor. Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Tentang zakat, Ustaz. Di daerah anak yang di Sumatera, itu zakat bisa menggunakan uang sekitar 27 ribuan Ustaz. Nah, dulu panitia zakat itu ketika semua sudah didistribusikan, ada kelebihan dananya. Nah, kelebihan dana tersebut digunakan untuk sebagian pembangunan masjid. Dan sebagian lagi, apakah boleh itu diperuntukkan untuk panitia, Ustaz? Soalnya anak juga waktu itu dapat dikasih oleh panitia. Dikarenakan anak Ibnu Sabil katanya, Ustaz. Apakah itu benar, Ustaz? Jika keliru, bagaimana anak mengembalikan uang tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama terkait dengan masalah zakat fitri ya, yang ditanyakan ini zakat fitri. Jadi kalau ada orang yang ngasih uang, tadi disebut jumlahnya 27.000 untuk beli beras per orangnya, maka dia belikan beras. Ya, jangan dikeluarkan dalam bentuk uang, sebab zakat fitri itu disebutkan hikmahnya untuk diberi sebagai makanan. Dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Abu Daud dikatakan wa ta'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi pendapat yang paling kuat di dalam zakat fitri, dia tidak boleh disalurkan dalam bentuk uang. Kalau yang mengeluarkan zakat fitrinya dia titip ke orang seperti dalam pertanyaan tadi, dititip ke amil di masjid atau wakilnya yang di masjid misalnya, panitia zakat, panitia ini harus belikan beras dan dikeluarkan dalam bentuk beras. Karena itu tidak ada kata dikatakan ada kelebihan. Ya harusnya diberikan beras semua dan dikeluarkan. Iya.
Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, panitia zakat itu bisa dapat beras, bisa dapat bagian dari zakat fitri apabila mereka termasuk orang miskin dan termasuk orang yang fakir. Sebab itu orang yang berhak menerima zakatnya. Iya. Adapun kalau sebagai amil zakat itu tidak dapat dari zakat fitri. Amil zakat itu dia dapat zakat dari mana? Dia dapat zakat dari harta, zakat mal, bukan pada zakat fitrinya, pada zakat malnya, pada zakat hartanya. Baik, itu sudut yang kedua. Sudut yang ketiga, saya ingin ingatkan bahwa amil zakat itu bukan seperti yang disangka panitia-panitia yang berada di masjid, orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai panitia, atau masjid mengangkat dirinya sebagai panitia, kemudian diangkat dirinya sebagai amil zakat, lalu diberi dari zakat. Nah, itu tidak benar. Amil zakat itu yang dimaksud, yang dapat zakat harta, itu adalah amil zakat yang diangkat oleh pemerintah, ditunjuk resmi oleh pemerintah. Iya. Nah, itu yang disebut sebagai amil zakat yang dapat bagian dari zakat harta. Bagian dari zakat harta. Ya karena itu kalau misalnya Bapak diberi dari zakat harta dan benar Bapak dari Ibnus Sabil, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya itu dari zakat fitri dan diberikan ke Bapak, maka itu tidak boleh diterima. Ya harusnya kita keluarkan, kita belikan uang itu dalam bentuk beras, lalu kita bagikan kepada orang yang berhak. Ya kecuali kalau misalnya Bapak penanya masuk dalam golongan fakir dan miskin, maka itu nggak ada masalah diterima. Ya, tidak ada masalah dia terima. Dan tidak ada kewajiban apapun di dalam hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Baik pendengar, saat ini Anda mendengarkan program konsultasi agama spesial Ramadan, penyentuh hati penggugah jiwa, dan kita di sesi tanya jawab. Segera dimanfaatkan di sisa waktu yang ada untuk bertanya langsung via telepon di 081144588882 atau kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 0811413636. Baik, berikutnya kita bacakan lagi pertanyaan Ustaz dari hamba Allah di Malaysia. Ustaz, di kampung saya ada sebuah masjid yang arah kiblatnya tersasar sedikit dan kata pengurusnya cuma sedikit, tidak apa-apa. Dan apakah boleh saya sholat di sana, Ustaz? Dan yang kedua, bolehkah membayar fidyah puasa kepada orang yang sama di hari yang berbeda? Baik, adapun kiblat yang bergeser sedikit, itu kan dihitungan yang sekarang. Orang dari dahulu yang mana dia tahu untuk ini. Cuman dari perkembangan teknologi itu memang bisa diukur pas kiblatnya. Hanya saja ada hukum tetap di dalam syariat terkait dengan masalah orang yang jauh dari Ka'bah. Ya, dan sulit untuk meluruskan kiblatnya. Nabi SAW bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblat." Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini Nabi berbicara untuk para sahabat di kota Madinah yang posisi kiblat mereka ke arah selatan. Makanya antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita di Indonesia, di Malaysia, di wilayah Asia Tenggara ini, kiblat kita berada ke barat. Berarti antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Jadi sepanjang terletak antara itu, antara utara dan selatan, maka itu syah sholatnya. Tidak ada masalah. Jangan terlalu mempermasalahkan sesuatu yang di dalam syariat itu diberi kelonggaran di dalam hal tersebut. Nah, ini termasuk hal yang saya bersedih menyaksikan sebagai masjid, cuma masjidnya ribut gara-gara mengukur kiblat dengan teknologi yang sekarang ini. Di kadang dalam satu masjid jemaahnya ada yang serong sedikit, ada yang lurus, ada yang ini, dan itu adalah hal yang tidak bagus. Itu bukan hal yang benar di dalam syariat. Syariat kita ini tidak datang untuk memecah belah manusia, membuat keributan, membuat perpecahan. Tapi seorang apabila diberi ketentuan dan kelonggaran, boleh untuk diamalkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua, Ustaz, bolehkah kita membayar fidyah puasa kepada orang yang sama di hari yang berbeda? It'amu fabidiyatun ta'amu miskin.
maka fidyah dibayar kepada seorang yang miskin. Iya. Jadi kalau fidyah itu dia berikan kepada orang yang berbeda, karena memang disebutkan satu makanan diberi kepada seorang yang miskin, Tapi kalau dia beda hari ini, wallah alam ya, saya perlu mendalami lebih lanjut. Ya sekarang tidak menghadirkan pembahasan untuk itu. Ya wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan di 081144588882 yang ingin bertanya langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Salam. Dari Abu Salsa, Tasik. Baik, barakallahu fiik. Abu Salsa, silakan pertanyaannya. Ingin bertanya tentang orang yang menyaksikan ritual-ritual kesyirikan seperti yang dilakukan di laut, di pantai-pantai kita. Orang yang hanya menyaksikannya gitu, atau datang atau berkumpul lihat gitu. Bagaimana hukumnya? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum mukminin, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu orang-orang yang tidak menyaksikan hal yang bersifat dosa, perkara yang berupa kepalsuan. Ini nas disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tentang tidak bolehnya menghadiri acara-acara ritual-ritual yang mengandung pelanggaran syariat di dalamnya. Seorang jangan bersyirikat di dalam hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim, nanti akibatnya kalian bisa disentuh oleh api neraka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan. Ustaz, apabila air madhi keluar tanpa disadari ketika kita dalam keadaan solat, dan setelah solat baru kita mengetahui bahwa ada keluar, apakah solat tersebut harus diulang, Ustaz? Kalau kalau dia masih di dalam waktu sholat, dia tidak tahu, tidak sadar tentang hal tersebut, dia sudah berbersih, ada yang keluar, dia tidak tahu, tidak sadar, sudah selesai sholatnya, maka sholatnya sudah syah. Dalilnya adalah Nabi SAW, beliau pernah sholat, maka di tengah sholat beliau lepas sendalnya. Beliau sholat pakai sendal waktu itu, maka beliau lepas sendalnya. Para sahabat yang berada di belakangnya ikut melepas sendalnya juga, karena Nabi melepas sendalnya. Begitu selesai salam, Nabi bertanya kepada sahabat, ada apa kalian melepas sendal-sendal kalian? Maka para sahabat berkata, kami melihat engkau melakukannya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya tadi sementara sholat, Jibril datang kepadaku dan memberitahu kepada saya bahwa di sendal saya ada najis. Makanya saya lepas dari sendal saya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu ada najis pada dirinya melekat, terus dia tanggalkan, maka apa yang sudah berlalu dari sholatnya, itu tidak perlu dia ulangi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Baik, waktu kita tersisa sedikit, kita ambil satu penelpon terakhir mungkin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Imam di Bulukumba. Baik, barakallahu fiik. Pak Imam, silakan di pertanyaannya. Ya, ini saya mau tanya tentang sebuah hadis yang dimana Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang salat sampai ditegur beberapa kali Rasulullah untuk mengulangi salatnya. Mohon penjelasan tentang hadis ini. Kemudian yang kedua, bolehkah kita memberikan zakat kepada para penuntut ilmu, misalnya kepada para penghafal Al-Quran? Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Zakat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, zakat apa? Zakat fitri juga, Ustaz. Baik. Jadi pertama, terkait dengan orang yang
dia sholat kemudian Nabi memerintahnya untuk mengulangi sholatnya. Itu ada beberapa hadits ya, seingat saya. Hanya saja yang populernya itu adalah hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang al-musi fi sholatihi, orang yang berbuat orang yang sholatnya itu diistilahkan dia nggak benar dalam sholatnya. Ya, dia sholat kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi, kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tushall. Kembali lagi kamu pergi sholat, kamu belum sholat. Terus dia sholat lagi, datang lagi kepada Nabi, maka Nabi kembali mengulangi ucapannya. Maka orang ini kembali mengulangi sholatnya. Kemudian datang lagi kepada Nabi, maka Nabi kembali mengulangi ucapannya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya hanya mampu melakukan seperti yang engkau lihat, maka ajarilah saya. Maka Nabi SAW mengajari bagaimana kaifiat sholat. Idza qumta ila sholati fastaqbilil qibla fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka menghadaplah ke kiblat lalu kamu takbir. Lalu beliau terangkan tentang kaifiat sholat secara sempurna. Iya. Nah, ini dibahas ya di pembahasan sholat tentang kaifiat sholat. Karena itu dari hal yang penting seorang itu mengetahui tata cara sholat. Mungkin Bapak penanya bisa melihat saya ada beberapa ceramah tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap di pembahasan khusus tentang tata cara sholat atau masuk di dalam rangkaian pembahasan buku-buku fikih, itu bisa Bapak ikuti di situ. Baik, jadi orang yang mengulangi sholatnya itu memang karena ada dari rukun sholat yang dia telantarkan, atau dari kewajiban sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja. Nah, itu memang membatalkan sholat. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Adapun pertanyaan yang kedua, zakat itu, kalau dia zakat harta, itu penyalurannya kepada 8 golongan. Disebut dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa minis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, amil, orang yang mu'allaf, orang yang dalam perbudakan, orang yang ke-6, orang yang dalam lilitan hutang atau dalam menanggung beban hutang, yang ke-7 fi sabilillah, dan yang ke-8 ibnus sabil. Itu untuk zakat harta. Adapun zakat fitri itu penyalurannya satu golongan saja. Ya, kalau detailnya 2 golongan, hanya fakir dan miskin saja. Karena di dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi SAW ketika menjelaskan dari zakat fitri, kata beliau, ta'matan lil masakin. Dia adalah makanan untuk orang miskin. Ya memang konteksnya miskin ya. Jadi kalau miskin diberi, fakir lebih diberi lagi. Karena fakir itu dia lebih lebih perlu daripada orang miskin. Ya, itu bahasanya. Jadi diberi fakir dan miskin dua-duanya. Yaitu untuk zakat fitri, penyalurannya hanya itu. Penuntut ilmu, kalau dia termasuk ke dalam fakir dan miskin, diberi. Iya. Tapi kalau dia diberi sebagai penuntut ilmu dari zakat, karena penuntut ilmunya tidak. Tapi dia diberi dari zakat karena dia masuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Dan memang kalau kita lihat di antara golongan penerima zakat, kalau misalnya ada orang miskin dia penuntut ilmu, itu lebih berhak untuk kita beri, lebih didahulukan. Karena lebih banyak manfaatnya memberi kepada mereka. Ya, tapi kalau dia penuntut ilmu, ada penuntut ilmu yang dia bukan orang miskin, dia orang mampu, ya tidak cocok untuk diberi dari zakat. Tapi kalau ingin memberi sebagai penuntut ilmu, itu boleh dari sedekah, dari bantuan, dan membantu penuntut ilmu itu dari amalan yang luar biasa. Karena memang umat Islam ini tegaknya dengan adanya para ulama, dengan adanya orang-orang yang berilmu. Itu mereka bagikan bulan bintang yang berada di langit. Bisa dimaklumi bagaimana bumi itu dalam kegelapan apabila tidak ada dari orang-orang yang berilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.